Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya Ayu Firdausi akan menyampaikan materi manajemen proyek di minggu ke-11 ini dengan materi pemasaran proyek. Nah, apa itu pemasaran? Menurut Kotler dan Keller 2016, pemasaran adalah sebuah proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi barang atau jasa dalam kaitannya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Nah, sedikit informasi ya. Jadi, Bapak Philip Kotler ini, beliau dikenal sebagai tokoh bapak dunia pemasaran. Nah, selanjutnya pemasaran adalah proses ya. Jadi untuk mencapai dealing atau closing dalam marketing dibutuhkan sebuah tahap yang berkesinambungan mulai dari analisa pasar hingga membangun brand identity. Nah, semuanya itu harus bisa kita persiapkan ya. Ibarat berperang gitu ya. Jadi kita itu harus tahu bagaimana medan pertempuran kita, lalu siapa musuh kita, bagaimana karakteristik dan perilakunya, lalu semua itu harus kita perhitungkan dan kita harus dapat menyiapkan apa ya, semacam strategi agar kita itu bisa memenangkan, pertempuran atau bisa mendapatkan proyek tersebut. Selanjutnya yakni kita harus melakukan analisis pasar ya. Jadi ini adalah proses menilai baik kuantitatif maupun kualitatif mengenai faktor apa saja yang nantinya dapat mempengaruhi bagaimana marketing dapat dilakukan dengan tepat ya. Jadi ini itu untuk agar memperbesar prosentase dealing atau closing gitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan proyek ini. Gitu. Lalu bagaimana cara menganalisa pasar ya? Jadi di sini ada 2 pendekatan, yakni yang pertama adalah menggunakan analisis SWOT ataupun analisis SPT. Nah, untuk analisis SWOT ini adalah kepanjangan dari strength atau kekuatan, lalu weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Jadi keempat komponen utama tersebut itu bisa berfungsi sebagai acuan dalam menjalankan strategi. Jadi misi itu hingga apa visi bisnis itu bisa tercapai begitu ya. Lalu di sini, dari 4 itu dikelompokkan menjadi 2 ya. Jadi strength dan weakness itu berasal dari internal. Jadi itu merupakan hal-hal yang dapat dikontrol dan dapat berubah. Misalnya itu seperti aset fisik, non fisik begitu ya. Lalu mungkin punya sertifikasi dan lain sebagainya. Dan, kedua adalah opportunities dan threat ya. Jadi, ini berasal dari eksternal. Jadi itu adalah hal-hal yang mempengaruhi bisnis yang terjadi di luar atau pada pasar yang lebih besar ya. Misalnya itu kita bisa melakukan kerjasama ataupun ada tren tertentu dan juga regulasi pemerintah. Berikutnya yakni analisis STP. Nah, ini biasa disingkat dari segmentation, lalu ada targeting dan positioning. Nah, ini merupakan salah satu pendekatan atau model yang digunakan untuk mengembangkan pesan dan strategi pemasaran yang sesuai pada segmentasi target audiens tertentu. Nah, untuk segmentasi di sini, menurut Griffin 2006, segmentasi merupakan proses membagi pasar keseluruhan suatu produk atau jasa ke dalam beberapa segmen yang memiliki kesamaan dalam hal minat, lalu daya beli, geografi, perilaku pembelian, maupun gaya hidup. Ya, jadi ini dikategorikan sebagai berikut penjelasannya ya. Untuk geografis misalnya, bisa dilihat dari wilayah, lalu ukuran kota, kepadatan penduduk, iklim, dan topografis. Berikutnya ada demografis ya, itu bisa kita nanti segmentasi dari usia, lalu misalnya jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, agama, ras, seperti itu ya. Selanjutnya ada psikografis, itu
segmentasinya ada dalam gaya hidup, dan kepribadian. Terakhir adalah perilaku ya, bisa dilihat mungkin dari kejadian ataupun manfaat, status pemakai, tingkat pemakai, dan lain sebagainya. Nah, dengan melakukan segmentasi pasar itu, jadi pemasaran itu akan lebih terarah dan efektif, sehingga hal ini dapat memberikan kepuasan kepada konsumen gitu ya. Lalu kenapa sih segmentasi itu diperlukan ya? Karena setiap karakteristik konsumen itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Seperti misalnya rentang usia remaja itu pasti memiliki selera yang berbeda dengan usia dewasa. Seperti itu. Selanjutnya yakni tingkat segmentasi pasar. Pada sebentar. Pada tingkat segmentasi pasar ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yakni pasar massal ya. Ini adalah kelompok besar calon pembeli potensial dalam suatu pasar yang memiliki karakteristik yang homogeni. Contohnya misalnya Honda gitu ya, mengeluarkan motor Vario itu konsumennya konsumennya itu rentang usianya itu cukup banyak gitu ya. Jadi dari usia remaja hingga dewasa. Lalu ada yang kedua, yakni pasar relung atau niche, atau bisa dikenal dengan niche market gitu. Nah, ini kelompok pembeli potensial yang lebih sempit dibandingkan dengan segmen dengan karakteristik yang lebih spesifik atau khusus. Biasanya merupakan pasar kecil yang kebutuhannya tidak terlayani dengan baik. Contohnya, Honda itu mengeluarkan varian motor klasik ya atau supercab baru untuk segmentasi konsumen penggemar motor klasik. Meskipun pasarnya kecil, tapi dia memiliki tingkat kepastian penjualan dan margin yang cukup besar. Lalu ada pasar lokal. Nah, pemasaran yang dilakukan untuk wilayah geografis atau demografis tertentu. Ini membidik pembeli lokal. Misalnya lagi ya, Honda lagi nih. Contohnya. Jadi dia mengeluarkan produk motor dengan pemanas hanya untuk daerah-daerah beriklim dingin begitu ya. Jadi ini lebih khusus gitu melihat wilayahnya, disesuaikan dengan iklimnya. Lalu yang terakhir adalah pasar individual, yakni pemasaran segmentasi tunggal. Nah, sebagai pemasaran sesuai pesanan atau pemasaran satu lawan satu. Misalnya Honda itu mengeluarkan varian motor premium gitu ya, yang dapat di-custom oleh konsumennya. Seperti itu contohnya. Berikutnya adalah targeting. Nah, targeting ini, setelah menentukan segmentasi, selanjutnya, kita persempit lagi menjadi target ya, di mana beragam segmentasi tadi, kita putuskan segmen mana yang menjadi target market, berbeda dengan segmentasi gitu ya. Jadi targeting ini itu lebih mengerucut, dengan kata lain, jika konsumen yang kita target lebih spesifik, maka akan lebih mudah bagi kita dalam mencari cara agar dealing itu dapat tercapai. Yang pertama yakni konsentrasi segmen tunggal. Jadi ini adalah perusahaan memilih sebuah segmen tunggal. Contohnya seperti Volkswagen itu berkonsentrasi pada pasar mobil kecil dan Porsche pada pasar mobil sport misalnya. Lalu yang kedua ada spesialisasi selektif. Nah, ini perusahaan memiliki sejumlah segmen yang berpotensi sebagai penghasil uang. Contoh misalnya menjual barang-barang antik untuk kolektor. Lalu ada lagi spesialisasi produk. Nah, di sini perusahaan berkonsentrasi dalam menghasilkan produk tertentu yang dijual ke beberapa segmen. Contohnya misalnya perusahaan mikroskop yang menjualkan mikroskopnya ke lab, pemerintah, dan ataupun universitas gitu ya. Selanjutnya ada spesialisasi pasar. Nah, perusahaan ini berkonsentrasi melayani berbagai kebutuhan suatu kelompok pelanggan tertentu. Contohnya, misalnya perusahaan yang menjual bermacam-macam produk ke lab universitas, ya, yang terdiri dari ada mikroskop, ada osiloskop,
pembakaran bunsen, dan lain-lain ya. Jadi ini ada kelompoknya begitu. Lalu ada cakupan seluruh pasar. Nah, perusahaan ini berusaha melayani seluruh kelompok pelanggan dengan menyediakan semua produk yang mungkin mereka butuhkan. Misalnya dilakukan oleh perusahaan yang sangat besar. Seperti itu. Selanjutnya ada positioning ya. Jadi, definisi positioning menurut Philip Kotler menyatakan bahwa positioning adalah tindakan merancang produk dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu di ingatan konsumen ya, menurut Wasana 2008. Nah, ini bertujuan untuk meningkatkan citra atau image, persepsi, dan imajinasi yang terkait dengan produk yang ditawarkan kepada konsumen. Positioning ini tidak sama dengan segmentasi ya. Jadi baik diferensiasi ataupun konsentrasi. Dengan kata lain, positioning ini bukan menempatkan produk untuk kelompok tertentu, tetapi ia berusaha menanamkan citra produk di benak konsumen pada segmen yang telah dipilih. Jadi positioning ini adalah bagaimana sebuah produk di mata konsumen, yang mana nanti dapat membedakannya dengan produk-produk yang menjadi pesaingnya gitu. Selanjutnya, bentuk-bentuk positioning menurut Kotler 2006, yakni yang pertama ada positioning menurut atribut. Nah, ini adalah, perusahaan memposisikan dirinya berdasarkan atribut atau fitur spesifik, misalnya ukuran, lalu keamanan, komposisi bahan, pengalaman dalam bidang tertentu gitu ya, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada positioning menurut manfaat. Positioning menurut manfaat dalam pengertiannya, produk ini diposisikan sebagai pemimpin dalam suatu manfaat tertentu. Misalnya aja seperti pasta gigi gitu ya, dia mencegah kerusakan gigi ataupun menyegarkan mulut dan juga menjaga kesehatan gusi dan lain sebagainya. Yang ketiga yakni positioning menurut penerapan dan penggunaan. Jadi produk ini diposisikan sebagai alternatif terbaik untuk situasi pemakaian atau aplikasi tertentu ya. Misalnya saja seperti bodrek gitu ya, dia diposisikan sebagai obat yang bisa diminum sebelum makan. Lalu selanjutnya yang keempat yakni positioning menurut pemakai. Nah, produk diposisikan sebagai pilihan terbaik untuk kelompok pemakai tertentu, misalnya saja minuman kesehatan untuk para atlet gitu ya, lalu ada kamera instan untuk para amatir dan lain-lain. Lalu yang kelima ada positioning menurut pesaing. Nah, klaim produk dihubungkan dengan posisi persaingan terhadap pesaing utamanya. Misalnya, 7up itu memposisikan dirinya sebagai di UN Coca-Cola dan Pepsi memposisikan dirinya sebagai Generation Next gitu ya. Jadi selain itu juga bisa merupakan klaim berupa perbandingan langsung dengan produk pesaing. Selanjutnya yang keenam, yakni positioning menurut kategori produk. Ya, di sini produk diposisikan sebagai pemimpin dalam kategori produk tertentu. Misalnya saja permen Kopiko itu diposisikan sebagai kopi dalam bentuk permen gitu ya, bukan permen rasa kopi. Nah, selanjutnya yang terakhir yakni positioning menurut harga ya. Jadi di sini itu perusahaan berusaha menciptakan kesan atau citra seperti berkualitas tinggi lewat harga premium atau sebaliknya ya. Jadi dia mungkin menekankan harga murah sebagai indikator nilai. Selanjutnya yakni prosedur langkah positioning ya. Jadi di sini ada 8 langkah. Yang pertama yakni menentukan produk atau pasar yang relevan. Nah, di sini suatu produk umumnya itu dimaksudkan untuk memenuhi lebih dari satu keinginan atau kebutuhan.
Nah, yang kedua adalah pendataan kebutuhan pelanggan. Nah, maksudnya untuk melakukan positioning dengan tepat, nah, maka marketer itu perlu mendata semua kebutuhan yang diinginkan yang mungkin itu dapat dipenuhi oleh produk tersebut, gitu ya. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi pesaing primer dan sekunder. Nah, yang dimaksud adalah pesaing primer adalah pesaing-pesaing yang bersaing untuk memenuhi kebutuhan inti ya. Jadi sedangkan pesaing sekunder adalah pesaing tak langsung, yakni mereka yang tidak langsung muncul di pikiran ya, bila mana seseorang sedang berpikir atau, berpikir mengenai keinginan atau kebutuhan konsumen. Lalu yang keempat yakni menentukan cara dan standar evaluasi. Nah, biasanya seseorang itu akan mengevaluasi berbagai alternatif pemecahan masalah yang dihadapi dengan dan cara berdasarkan standar-standar tertentu. Jadi dalam hal ini, perusahaan perlu melakukan riset pemasaran agar dapat memahami cara dan standar yang digunakan konsumen dalam mengevaluasi atau dalam mengambil keputusan gitu ya, dalam pembelian. Yang kelima, yakni membuat perceptual maps. Nah, ini adalah mengetahui bagaimana persepsi konsumen terhadap posisi pesaing ya. Dengan membuat perceptual maps tersebut, jadi pemasaran perlu mengidentifikasi posisi yang ditempati pesaing dengan menggunakan perceptual map didasarkan pada atribut produk, situasi pemakai, atau kelompok pemakai. Yang ketujuh adalah merencanakan dan melaksanakan strategi positioning. Oh, sorry, itu tadi yang keenam mengidentifikasi kesenjangan ya. Jadi maksudnya adalah mengidentifikasi kesenjangan atau gap pada posisi yang ditempati melalui analisis terhadap posisi berbagai produk yang saling bersaing. Maka dapat ditentukan daerah-daerah atau aspek-aspek yang mungkin belum tergarap maupun yang telah digarap banyak pesaing, gitu ya. Yang ketujuh adalah merencanakan dan melaksanakan strategi positioning. Jadi setelah pasar sasaran ditentukan dan posisi yang dikehendaki ditetapkan, maka pemasar harus merancang program pemasaran yang dapat memastikan bahwa semua informasi mengenai produk atau merek yang disampaikan kepada pasar akan menciptakan persepsi yang diinginkan dalam benak konsumen. Jadi ini adalah jantung dari strategi positioning ini, yakni, kampanye promosi, gitu ya. Yang terakhir adalah memantau posisi. Nah, posisi aktual suatu produk atau merek perlu dipantau setiap saat ya. Gunanya adalah untuk melakukan penyesuaian terhadap setiap kemungkinan, perubahan lingkungan. Seperti itu ya. Selanjutnya yakni personal branding ya. Jadi dalam pemasaran proyek di kafe itu kan luas ya cakupannya, baik individu maupun kelompok dalam perusahaan. Nah, khususnya pada pemasaran proyek individu ya, kalian harus punya personal branding. Nah, apa itu personal branding? Jadi, personal branding bisa diartikan sebagai upaya seorang individu dalam memasarkan karir, pengalaman, dan juga dirinya sendiri sebagai sebuah merek. Dalam dunia bisnis, personal branding sangat diperlukan dan memiliki pengaruh kuat. Nah, tujuan dari personal branding itu adalah yang pertama yakni memberitahu orang lain tentang keunikan, identitas, ciri khas, kemampuan, serta hal lain yang menjadikannya berbeda. Lalu yang kedua yakni menampilkan kesan jika individu tersebut merupakan solusi pemecahan masalah yang dibutuhkan. Nah, yang ketiga yakni sebagai media untuk mempengaruhi orang lain mengenai persepsi dari individu dan mengenalkan kemampuan serta keunikan yang dimilikinya. Nah, yang keempat yakni merangsang persepsi orang lain mengenai nilai serta kualitas diri yang dimilikinya. Nah,
Dari sini, manfaat personal branding yakni yang pertama dapat meningkatkan rasa percaya diri, lalu yang kedua memperluas jaringan, yang terakhir yakni mengembangkan kemampuan dan meningkatkan daya jual ya. Nah, bagaimana cara meningkatkan personal branding? Yang pertama itu kalian harus menjadi diri sendiri ya. Lalu yang kedua, kalian harus kembangkan jaringan di media sosial ya, seperti yang kita tahu kalau media sosial tuh udah banyak sekali aplikasi-aplikasi baru, jadi kalian tuh bisa, memasarkan produk kalian di situ, seperti, di Instagram, di TikTok bahkan ya. Lalu yang terakhir yakni kalian harus konsisten memegang prinsip dan kepribadian yang positif. Selanjutnya oh, sudah selesai. Jadi sekian penjelasan dari materi ini. Nah, ini merupakan referensinya, mungkin bisa dibaca. Jadi sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.